A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbishrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Pergi ke pasar membeli tomat dicampur sambal terasi. Yang jawab salam dengan semangat, kita doakan sehat selalu dan lancar rezeki. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ja'alal qalama lil kitabah wal kitabah lil qiraah wal qiraah lil ibadah wal ibadah lillahi ta'ala. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Faqala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Lahum ma yasha'una 'inda rabbihim, dzalika jazaa'ul muhsinin. Shadaqallahul 'azim wa sadaqa rasuluhun nabiyyul karim. Wa nahnu ala dhalika minasy syahidin wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Apa kabar Bapak Ibu sekalian? Sehat semua? Alhamdulillahi rabbil alamin. Pertama-tama mari kita senantiasa selalu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, kemudian diikuti dengan salawat berangkaikan salam kepada junjungan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Mudah-mudahan bisa kita dapatkan syafaat beliau, pertolongan beliau, naungan beliau nantinya di yaumil akhir. Amin amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu sekalian, hadirin wal hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Tema kita pada pertemuan kali ini arba'u darajatir rizki. Arba' artinya 4, darajat artinya tingkatan, rezeki artinya rezeki. Jadi 4 tingkatan rezeki. Bapak Ibu sekalian, di dalam Al-Quran disebutkan berbagai macam rezeki. Ada rezeki yang sudah ditetapkan, ada rezeki yang sudah ditentukan. Maka tidak usah takut, tidak usah khawatir. Semua kita yang hadir di sini sudah ditetapkan dan ditentukan rezekinya oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada rezeki karena bersyukur, ada rezeki karena beristighfar, ada rezeki karena berinfak, ada rezeki karena menikah, ada rezeki karena anak, ada juga rezeki yang didapat yaitu dengan cara tak disangka-sangka dan tak diduga-duga. Ini semua adalah bagian dari macam-macam rezeki. Yang kita akan bahas tingkatannya, Bapak Ibu sekalian. Kalaulah tadi macam, kita dapatkan semua. Tapi Bapak Ibu sekalian, ini perlu kita bahas tingkatannya. Ada tingkatan yang paling rendah, ada tingkatan yang paling bawah levelnya, kedudukannya, tempatnya.
Ada juga rezeki yang paling tinggi, ada juga rezeki yang paling afdol atau utama, ada juga yang terakhir rezeki yang sempurna. Maka pada pertemuan kali ini 4 tingkatan ini kita akan bahas. Yang pertama adalah tingkatan rezeki yang paling rendah atau paling bawah. Apa dia Ustaz? Al-malu huwa adna darajati rizki. Harta adalah rezeki yang paling bawah atau paling rendah. Tapi kalau kenyataan realitanya gimana Pak? Dianggap rezeki ini, harta ini rezeki yang paling tinggi mungkin Pak ya. Sampai banyak orang mengejar-ngejar harta. Betul Pak? Menghalalkan segala cara untuk mendapatkan harta. Kata Rasulullah SAW, yus'alun nasi an arba. Nanti ketika kita sudah menghembuskan napas terakhir kita Bapak Ibu sekalian, kita dihadapkan dengan pertanggungjawaban, pertanyaan demi pertanyaan. Salah satunya adalah an malihi min aina iktasaba wa fima anfaqah. Salah satu yang ditanya dan dimintai pertanggungjawaban nanti, salah satunya tentang harta kita. Dari mana kita dapatkan harta tersebut? Min aina iktasaba wa fima anfaqa, dan dibelanjakan kemana dan diimpakkan kemana harta yang kita miliki tadi Bapak Ibu sekalian. Maka harta ini bisa memuluskan jalan kita menuju surganya Allah, dan jangan salah juga, dengan harta bisa menjerumuskan kita ke lubang api nerakanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi kalau ada orang yang menomorwankan harta, ya Pak ya, menomorsatukan harta dalam kehidupannya, ini berarti ada yang salah. Ini disebutkan di dalam kitab Hadza Huwal Islam karangan Syekh Al-Mutawalli Asy-Sya'rawi. Beliau ini salah satu ulama besar di Mesir pada zamannya. Bahkan beliau adalah Imamud Du'at, ketua dari para da'i di Mesir. Salah satu karangan kitab yang paling masyhur yang beliau tulis, yang beliau karang, namanya adalah Tafsir Asy-Sya'rawi. Diambil dari nama beliau Al-Mutawalli Asy-Sya'rawi. Jadi harta ini Bapak Ibu sekalian tergantung bagaimana kita menggunakannya dan memakainya. Karena ketika Rasulullah SAW sedang bercerita dengan Aisyah, lewatlah Abdurrahman bin Auf. Abdurrahman bin Auf ini Bapak Ibu sekalian salah satu sahabat yang paling kaya. Jadi sahabat Rasul yang kaya banyak. Ada Abdurrahman bin Auf, ada Zubair bin Awam, ada Tolha bin Ubaidillah, ada Abu Ubaidah bin Al-Jarrah, dan juga ada Utsman bin Affan. Tapi yang paling terkaya dari nama yang kita sebutkan adalah Abdurrahman bin Auf. Ada nama bapak di sini Abdurrahman? Atau Auf lah, Auf nggak ada ya? Kalau Abdurrahman bin Auf mudah-mudahan cepat kaya lah Pak. Amin amin ya rabbal alamin. Jadi Abdurrahman bin Auf Bapak Ibu sekalian kaya. Saking kayanya bertasydid Bu, kaya. Saking kayanya. Ya kan? Kebangetan kayanya. Kita kaya, ini kaya, saking kayanya. Kalau kita konversikan dengan uang mata uang rupiah zaman sekarang ini Bapak Ibu sekalian, 14 abad yang lalu puncak kekayaan Abdurrahman bin Auf itu kalau dikonversikan totalnya 72.000 triliun. Berapa Bu? 72.000 triliun.
yang beberapa waktu yang lalu korupsi apa itu, timbang emas ya, tambang emas 171 triliun. Oh, belum seberapa itu. Ini 72.000 triliun. 1 triliun 1.000 miliar, Pak. Mungkin penuhlah masjid nih, Pak, dengan uang itu, ya kan? 72.000 triliun. Ketika itu Abdurrahman bin Auf lewat dengan para sahabat, bawa peti. Peti itu isinya kepingan emas. Ditengok sama Aisyah, "Ya Abangda, ya Rasulullah, ya Dinda, lihat itu Abdurrahman bin Auf, sahabat engkau ya Rasul yang paling kaya. Lihat yang dia bawa peti. Peti isinya kepingan emas." Luar biasa enggak tuh, Bu? Wah. Apa kata Rasulullah? "Iya, memang dia kaya wahai Aisyah. Tapi perlu kau ketahui Aisyah," kata Rasulullah. "Kenapa ya Rasulullah? Salah satu dari golongan sahabatku," dari golongan sahabat ya Bapak Ibu, "yang terakhir masuk surga, salah satunya adalah Abdurrahman bin Auf." "Kenapa ya Rasul?" kata Aisyah. "Karena banyak kali hartanya." Karena banyak harta itu tadi, kata Rasul, semua akan ditanya, semua akan dimintai pertanggungjawaban. Maka 72.000 triliun itu hisapnya panjang, pertanggungjawabannya juga panjang. Kalau ada sahabat yang hartanya 100 juta, ketika sudah dihisap 100 juta, lewat masuk surga. Sedangkan dari 100 juta menuju 72.000 triliun, begitu jumlah yang fantastik, panjang menghitungnya. Maka kata Rasulullah, nanti dialah salah satu dari golongan sahabat Rasul yang terakhir masuk surga. Tahu-tahu esok harinya Aisyah berjumpa dengan Abdurrahman bin Auf. Tahu-tahu cerita pula Aisyah, "Hei Abdurrahman, iya, sahabat yang paling kaya, sahabat Rasul. Wah, paling kaya sekali." "Ya, kenapa Aisyah?" "Kemarin cerita Rasul, gara-gara kau banyak harta, kau salah satu dari golongan sahabat yang terakhir masuk surga." Menetes air mata nggak, Pak? "Kenapa?" kata Abdurrahman bin Auf. "Karena kata Rasul, kau banyak kali hartamu. Karena banyak harta, nanti akan panjang hisapnya, akan panjang perhitungannya dan pertanggungjawabannya." Apa kata Abdurrahman bin Auf ketika mendengar dari Aisyah? Kata Abdurrahman bin Auf, "Kalaulah gara-gara harta yang aku miliki begitu banyak, aku kaya, sehingga aku nanti terakhir dari golongan sahabat yang terakhir masuk surga, hari ini," kata Abdurrahman bin Auf ketika itu, "hari ini saya ingin menjadi orang miskin." Apa, Bu? Ingin jadi orang miskin. Kita ingin jadi ya, kita ingin jadi orang kaya. Tapi Abdurrahman bin Auf sudah tahu dia gara-gara hartanya yang berlimpah-limpah ingin jadi orang miskin. Ketika itu Bapak Ibu sekalian, ada terjadi perang Tabuk. Setelah terjadi perang Tabuk, Bapak Ibu sekalian, beberapa bulan kembali para sahabat dengan Rasulullah. Apa yang terjadi? Perkebunan kurma ketika itu semua busuk, Pak. Karena tak ada yang merawat. Istri-istri semua berada di dalam rumah, sedangkan suami berangkat berperang dengan Rasul. Maka kurmanya busuk, tak ada yang merawat. Semua curhat dan melapor kepada Rasul, "Ya Rasulullah, gimana hidup kami, keluarga kami, istri kami, anak cucu keturunan kami ya Rasul, sedangkan kebun kurma kami busuk. Gimana kami mau panen ya Rasulullah?" Terdengar sama Abdurrahman bin Auf, Bapak Ibu sekalian. Apa kata Abdurrahman bin Auf? "Ya Rasulullah, saya akan membeli ini semua, kebun kurma yang busuk-busuk semua saya akan beli." "Betul nggak Abdurrahman?" "Betul ya Rasulullah, aku ingin menjadi orang miskin ya Rasulullah." Kaget Rasulullah, kenapa ini pengen jadi orang miskin padahal sudah jadi orang kaya?
Abdurrahman bin Auf bukan pelit, Bu. Terus berinfak, bersedekah. Dengan infak dan sedekahnya semakin kaya, semakin terus. Infak sedekah itu magnet. Tapi kebangatan kayanya 72.000 triliun, Pak. Anggaran kita aja Indonesia 1 tahun hanya berapa ribu triliun. Ini 72.000 triliun hartanya. Maka ketika itu ya sudah, kata Rasul, kalau itu kemauanmu, belilah semua. Dibeli sama Abdurrahman bin Auf. Paling disisakan hanya beberapa untuk kehidupan Abdurrahman bin Auf. Selesai dibeli. Tahu-tahu Bapak Ibu sekalian, beberapa hari setelah itu datang pasukan kerajaan Yaman. Ketika itu di Yaman sedang tertimpa musibah, wabah, penyakit. Ibarat katanya kayak COVID waktu itu. Nah, ya kan? Obatnya salah satunya adalah kurma busuk. Dicari ke sana kemari sama pasukan kerajaan Yaman, tak dapat. Akhirnya mereka menyerah. Jumpalah kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Assalamualaikum ya Rasul. Waalaikumsalam. Dari mana? Kami pasukan kerajaan Yaman ya Rasulullah. Raja kami di kerajaan. Kami lagi ditimpa musibah wabah, penyakit. Wah. Terus obatnya itu ya Rasul adalah kurma busuk. Kami sudah cari ke sana kemari ya Rasul. Tak kami temukan ya Rasul. Apakah engkau ada link? Nah, ada jaringan, kan? Kemudian ada kenalan yang punya kurma busuk ya Rasul. Senyum-senyum Rasulullah. Oh, kalau itu ada, kata Rasul. Betul ya Rasul, betul. Bahkan semua kebun kurma di sini sudah dibelinya kemarin. Siapa itu Rasul? Abdurrahman bin Auf. Bisakah kami berjumpa dengan dia ya Rasulullah? Bisa. Panggilkan Abdurrahman bin Auf. Dipanggil. Singkat cerita datang, jumpa. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Abdurrahman bin Auf, iya, kami pasukan kerajaan Yaman. Kami di Yaman sedang tertimpa musibah, wabah penyakit. Obatnya adalah kurma busuk. Paten kali. Kurma yang nggak busuk kan obat, Bu. Ini kurma busuk pula. Wah. Kok bisa, kata Abdurrahman bin Auf? Itu kata tabib, kata dokter di sana yang paling paten adalah kurma busuk. Waduh, kata Abdurrahman bin Auf. Jadi pesan raja, kami akan beli. Kata Abdurrahman bin Auf, tak usah dibeli, saya kasih. Sama batang-batangnya, batunya kalian ambil aja semua, kata Abdurrahman bin Auf. Kenapa, Bu? Karena dia tak mau jadi kaya lagi. Takut dia kaya. Padahal tadi mau dibeli. Apa kata pasukan kerajaan Yaman? Hai Abdurrahman bin Auf, ini pesan raja. Siapa yang kalian dapatkan kurma busuk, beli kurma busuknya dengan harga 10 kali lipat harga normal. Bayangkan, Bu. Tadi jumlah hartanya 72.000 triliun. Kalikan 10, Pak. Bang. Berapa itu? 720.000 triliun ya Bu ya. Apa katanya? Ya Allah, kaya lagi, kaya lagi. Pusing kepala nggak? Kaya lagi, kaya lagi. Kalau aku tak terima, oke. Ini kan ijab kabulnya, kata pasukan kerajaan Yaman. Kami intinya ijab kabul, kami beli kurma busuk dari Abdurrahman bin Auf. Abdurrahman bin Auf pun menerima, menjual, ya kan? Menjual dan menerima, ijab kabul. Terserah setelah itu uangnya mau diapakan, terserah Abdurrahman bin Auf. Tapi Bapak Ibu sekalian, yang bisa kita ambil petik dari kisah ini, syukuri apa saja yang kita miliki. Jangan terlalu iri, jangan terlalu cemburu dengan nikmat atau harta orang lain. Ada orang yang sombong dengan hartanya, silahkan. Toh tadi harta adalah rezeki yang paling bawah, rezeki yang paling rendah. Kalau ada yang menganggap harta adalah rezeki yang paling tinggi, salah. Rezeki yang paling utama, salah. Apalagi rezeki yang sempurna, salah sekali. Maka tempatkanlah kita mencari harta sesanggup kita, sebisa kita. Jadikanlah harta kita halalan thayyiban mubarakah. Insyaallah selamat dunia dan
akhirat. Maka Bapak Ibu sekalian, tadi saja Abdurrahman bin Auf yang paling kaya dari sahabat ingin menjadi orang miskin. Kan begitu, Bu? Kenapa? Takut dengan hisab-hisab yang akan dia lewati nantinya. Tapi Bapak Ibu sekalian, bukan berarti kita tidak semangat mencari rezeki, bukan, mencari harta, silahkan, tapi dengan cara-cara yang halal. Syukuri apa saja yang kita miliki. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, rezeki yang paling tinggi. Tadi rezeki paling bawah, paling rendah. Apa Ustaz rezeki paling tinggi? Wal afiyatu huwa a'la darajati rizki. Kesehatan adalah rezeki yang paling tinggi. Wah, kesehatan Ustaz, iya. Banyak pun harta seseorang Bapak Ibu sekalian, kalau dirinya tak sehat, mulai timbul satu penyakit, ya Bu ya, penyakit misalnya asam lambung, asam pade, asam kering, asam semualah timbul Pak. Ya kan Bu, ya kan, apalagi encok, ya kan, diabetes meletus, apalagi Pak, oh banyak macam, sakit gigi aja pun pusing kita Bu ya. Nah, tadi yang kita banyak harta sekalipun, kalau tak sehat, harta yang banyak sedikit demi sedikit lambat laun akan berkurang. Betul Pak? Betul. Bahkan tidak sedikit atau banyak orang hartanya banyak karena tadi mungkin istrinya, suaminya, ayahnya, emaknya, siapapun itu di keluarganya sakit. Mulailah tadi bahkan banyak yang habis hartanya karena tadi ada penyakit yang dia derita. Maksudnya apa ini Ustaz? Rezeki paling tinggi. Hari ini saya yakin Bapak Ibu, ayahanda, ibunda yang berangkat ke masjid jami kita ini sehat walafiat. Betul? Betul. Ketika Allah berikan kesehatan kepada kita, maksimalkan untuk ibadah. Ketika Allah berikan kesehatan kepada kita, maksimalkan untuk bertobat. Kenapa? Karena kesehatan hari ini kita sehat, bisa jadi besok sakit. Karena Rasul sudah mengingatkan, igtanim khamsan qabla khamsin. Ingat 5 perkara sebelum 5 perkara yang lainnya. Salah satunya adalah sihatuka qabla saqamika. Sehatmu sebelum datang masa sakitmu. Banyak kita temukan Pak, sehat lancar dia ibadah, mulai tak sehat sakit dia, mulailah ibadahnya berkurang. Betul Pak? Maka kesehatan ini rezeki yang paling tinggi. Biaya kesehatan kita sekarang Pak, BPJS kelas 3 lah, berapa Bu? 35 Pak ya? Berapa Pak BPJS? Nah, kelas 2 75 ya Pak. Kelas 1 100 lebih. Nah, sakit tak sakit bayar terus setiap bulan. Betul Bu? Betapa tingginya harga kesehatan tadi. Itulah rezeki paling tinggi. Makanya di dalam Islam Bapak Ibu sekalian, sudah agama menyiapkan obat-obat gratis ala Islam. Karena masyarakat kita Indonesia ini suka kali yang gratis-gratis. Betul Pak? Sembako gratis ya Bu, pangkas rambut gratis, sunat masal gratis. Ini yang mau kita tunggu-tunggu, makan siang gratis. Kita tagih tuh Pak ya kan. Sampai ke Bandar Setia, wallahu alam, nantilah kita tunggu bulan 10 ke atas itu Pak ya kan. Karena suka kita yang gratis. Betul Bu? Ini agama kita sudah menyiapkan obat gratis. Kalaulah tadi BPJS bayar 35, 70, 100, ini gratis. Apa itu Ustaz? Supaya kita sehat, obatnya gratis, tak bayar. Apa itu Ustaz? Yang pertama, yaitu yakumu tahta diya'is syams fis sobah, berjemur di bawah terik matahari di pagi hari. Itu gratis nggak Bu kira-kira? Gratis. Tinggal kita mau atau enggak. Gratis Bu. Nanti buka surat An-Naba ayat 13 juz 30, posisi sebelah kiri atas lagak tengah dia.
Apa kata Allah? Waja'alna sirajan wahaja. Waja'alna sirajan wahaja. Dan kami jadikan sinar terik matahari di pagi hari itu sebagai pelita, sebagai obat untuk kesehatan kita. 2020 Mbah Covid ada di Indonesia. Masih ingat kali saya, Bu, kan? Waktu itu pemerintah desa, dokter-dokter, perawat menyarankan kita untuk berjemur di bawah terik matahari di pagi hari. Betul? Ini ayat ini 14 abad yang lalu turun. Jadi kalau kita mau sehat, tulang-tulang kita juga mau kuat, kan Bu, vitamin D masuk kita serap, salah satunya perbanyak berjemur, tapi di pagi hari. Durasinya lah jam 7 sampai jam 10 lah, Bu. 3 jam lah. Tapi nggak usah lama-lama. Nanti 1 jam Ibu kan dehidrasi pula, kan? Haus. Cukuplah setengah jam pun jadi. Duduk-duduk sembari megang tasbih di depan rumah, subhanallah, subhanallah, subhanallah. Mulai mata terpejam, ngantuk, kena angin sepoi-sepoi, kan Bu, subhanallah, subhanallah. Tapi kan terjemur badan kita. Ini sehat, obat gratis. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, supaya kita sehat, karena kesehatan ini adalah anjuran Rasul. Betul, Pak? Kesehatan ini adalah sunnah Rasul. Karena kata Rasul, al-mu'minul qawiyyu, ya, mukmin yang kuat, mukmin yang sehat lebih dicintai daripada mukmin yang lemah. Oke? Yang kedua apa, Ustaz? Syurbi ma'il abiyad. Perbanyak konsumsi minum air putih. Ini dikasih teh manis, nggak apa-apa lah, jadilah itu. Kan, Pak? Air putih perbanyak. Bukan berarti tak boleh minum teh manis, ya boleh-boleh saja. Minum jus jeruk, ya boleh-boleh saja, tapi harus lebih banyak minum air putih. Karena air putih ini, Bu, inilah minum kesukaan Rasul. Kalau air putih Rasul jelas air zam-zam. Tak bisa pun air zam-zam dari Mekah, zam-zam yang dari air RO pun jadilah, Pak, kan? Yang penting air putih. Satu hari berapa yang harus kita konsumsi, Bapak Ibu sekalian? 2 galon, Bu. 2 liter, ya Pak, ya, minimal 2 liter. Cara minumnya pun Bapak Ibu sekalian yang disunnahkan Rasulullah SAW, cara minumnya, ya. Jangan kebiasaan kita kan kalau sudah haus gluk, habis sampai bawah, kan, Pak. Cara minumnya, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Sekali lagi, bismillahirrahmanirrahim. Agak banyak nggak apa-apa, alhamdulillah. 2 kali, 3 kali, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, 3 kali, Pak. Tapi kalau Ibu mau menambah tadi, ya kan, pas minumnya agak banyak boleh, Ustaz, silahkan. Tapi jangan sekali teguk. Tegukan yang pertama bismillah, setelah teguk alhamdulillah. Tegukan yang kedua bismillah, setelah teguk alhamdulillah. Tegukan yang ketiga sebelum teguk bismillah, setelah teguk alhamdulillah. Inilah sunnah Rasulullah SAW. Jadi itu untuk hidup sehat, perbanyak minum air putih. Makanya kalau di rumah sakit, walaupun saya bukan dokter, kita udah tahu karena itu yang disarankan dokter. Bu, sakit demam, perbanyak minum air putih. Sebenarnya saya mau tanya ini, Bu, air putih atau air bening? Apa? Bahasanya yang benar, air putih atau air bening? Kalau air putih setahu saya susu, Pak. Yang putih kan susu, Pak, ya, susu putih. Kalau ini air bening, ini kan sebenarnya, ya, tapi karena sudah terbiasa kita dari dulu, orang-orang tua kita, air bening dibilang air putih. Sampai sekarang kira manis lah itu, air putih pun jadi, air bening pun jadi. Perbanyak minum, ya. Kemudian apa lagi, Ustadz? Yang ketiga,
adalah ar-riyadah, perbanyak olahraga. Untuk hidup sehat perbanyak olahraga. Olahraga yang disunnahkan Rasul ada 3. Yang pertama berenang, ya. Yang kedua memanah. Yang ketiga berkuda. Wah, itu bayar semua Ustaz, nggak ada yang gratis. Kata Ustaz gratis. Saya kasih yang gratis, gampang Bu. Apa itu? Jalan santai, jogging. Tak perlu biaya. Kalau berenang sekarang 20.000, 15. Kolam renang yang terdekat, kolam renang apa ini? Tirtapan. Ya kan? 15, 20. Tak mungkin awak berenang di kolam sungai apa? Denai, ya kan? Tenggelam pula nanti. Kemudian memanah, bayar Ustaz. Nyewa bayar, belinya pun bayar. Berkuda harus ke Brastagi awak. Betul Bu? Ada yang gratis, jalan. Rasulullah lebih senang berjalan daripada berkuda, Pak. Kuda itu digunakan saat berperang saja. Kemana-mana alat transportasi Rasul nggak ada, cuman kaki Rasul saja dia jalan. Sekarang orang zaman sekarang ke kedai saja naik kereta. Nak belikan dulu kecap, breng. Mau beli rokok dulu, breng. Padahal di situ nggak kedai kan. Naik kereta dia, kan Pak, supaya tak capek. Kapanlah badan ini, kaki ini bergerak, Pak? Kan begitu. Kalau tak digerakkan di rumah aja, paling ke masjid pun naik kereta, kemana-mana naik kereta. Kapan kita gerakkan Bapak Ibu sekalian? Minimal 1-2 kilo lah. Pagi jalan, kan Bu? Kalaupun jalannya jalan-jalan santai, kan begitu Pak? Salah satu negara sekarang yang hobi jalan, suka jalan Pak, itu negara Jepang Pak. Jepang. Di sana direktur, manajer udah pakai jas, pakai dasi, bawa tas, pakai sepatu pantopel, itu jalan Pak. Bukan tak punya mobil dia, ada. Tapi kenapa? Jarak dari rumah dia ke kantornya 2 kilo, jalan dia supaya sehat. Kalaupun tak jalan, bersepeda, mengayuh, bergerak kakinya supaya sehat. Semua berbagai macam penyakit Bapak Ibu sekalian itu bisa dilihat dari kaki kita. Itu kata dokter. Makanya ketika ada pijat relaksasi ya, dipijat itu nampak dari kaki. Jari kelingking kaki kita. Aduh, ini sakit nih Pak, rematik Bapak ini kata. Tahu dia dari kaki semua Pak. Makanya supaya kita hidup sehat, gerakkanlah anggota tubuh kita, minimal kita jalan santai. Apalagi Ustaz, an-naumu qabla zuhur, tidur sebelum zuhur. Itulah istilahnya qailulah. Sekarang zuhur 11:30, berarti sekitar 11:30 sampai jam 12 bisa kita rehat sejenak, istirahatkan sejenak anggota tubuh kita, tidurkan setengah jam. Supaya apa? Sehat. Tidur yang tidak direkomendasikan Rasul atau tidur yang dilarang oleh Rasul. Yang pertama, tidur setelah subuh, tidur setelah asar, tidur setelah maghrib, tidur setelah subuh, sama. Itu tak boleh. Tapi yang disunnahkan Rasul adalah tidur sebelum zuhur, dan yang wajib adalah tidur setelah isya. Dan tahu Bapak Ibu sekalian, salah satu negara yang mengamalkan, walaupun tidak ya dibilang belum maksimal, tapi mereka sudah mencontohkan di lembaga-lembaga pendidikan mereka. Apa Ustaz? Negara Cina. Jadi di sekolah-sekolah tempat duduknya di setel macam tempat duduk jok mobil Bu. Jam-jam 12 matahari sudah berdiri tonggak tegak, ya kan? Itu mereka disuruh tidur anak muridnya. Tidur. Bahasa Cina modom katanya, ya kan? Tidur. Itu tempat duduknya ke belakang Pak, macam mobil jok. Nanti setengah jam atau 45 menit dikembalikan lagi posisi semula. Sampai seperti itu ilmu dari kita. Rasulullah selalu mengamalkan tidur sebelum zuhur, itulah qailulah. Dan yang terakhir, supaya kita hidup sehat, al-istihmam qabla subuh, mandi sebelum subuh. Ini sehat dan menyehatkan tubuh kita. Itu yang kedua. Apa rezeki yang paling tinggi? Kesehatan. Jadi untuk hidup sehat dari kita,
ikhtiar dan perjuangan kita. Kemudian yang ketiga, apa Ustaz? Rezeki yang paling utama atau afdol. Apa Ustaz? Solihud dzurriyyah, keturunan yang baik-baik, keturunan yang soleh dan soleha adalah rezeki yang paling afdol atau paling utama. Banyak pun harta Bu, tadi rezeki paling rendah. Kalau anak tak baik, ya kan Bu, Pak, anaknya terkena pergaulan bebas, anaknya terkena narkoba, narkotika, anaknya ikut begal, anaknya kena ikut-ikutan pembunuhan dan yang lain sebagainya, maka tadi harta yang banyak tadi untuk tadi mengapakan anak, kan begitu Pak ya, maka akan berkurang sedikit demi sedikit, bahkan hartanya bisa habis. Kemudian sehat, tadi yang paling tinggi. Sehat pun seseorang, kalau anak cucu keturunannya tak baik, ya kan Pak, maka tadi anaknya kena narkoba, mulai terganggu pikirannya, anaknya terkena pergaulan bebas, pikiran, ya kan Bu, kalau istilahnya pusing pala berbi katanya, ya kan. pikiran lagi. Yang awalnya sehat berubah sedikit demi sedikit menjadi sakit, turun kesehatannya, menurun, akhirnya sakit. Kenapa? Karena tadi anak tadi tidak baik. Tapi kalau anak kita sehat, anak kita soleh, anak kita baik, harta insya Allah terjaga, kesehatan pun terjaga. Bahkan yang kita rasakan adalah kebahagiaan menengok anak kita, ya Allah ya Rahman, jam 9 pagi dia bentangkan sejadah, mengangkat takbir, Allahu Akbar, menetes air mata maknya, ya Allah ya Rahman, anakku solat duha tanpa disuruh, ya Allah. Selesai solat dipeluknya anaknya, nakku sayang, Masya Allah, senang kali mama hari ini. Kenapa mak sampai menangis? Engkau solat duha tanpa mak suruh. Datang anaknya, aku bukan solat duha mak. Terus solat apa? Solat subuh. Astagfirullahaladzim, gak jadilah. Astagfirullahaladzim, ini kok rapel ini, kok jamak ini, kata mak. Ya cemana mak, baru bangun awak katanya. Yang tadi udah senang dia kan Pak, akhirnya jadi pikiran, cemana ini solat subuh jam 9, ya Allah ya Rahman ya Rahim. Akhirnya tak jadi sehat dia, mulai berpikir, akhirnya berkuranglah kesehatannya. Makanya anak keturunan yang baik-baik, yang soleh dan soleha, ini adalah rezeki yang paling afdol atau rezeki yang paling utama. Yang terakhir adalah rezeki yang sempurna. Bapak Ibu, ayahanda ibunda, kalau sudah kata sempurna, pasti tak ada minusnya. Kalau sudah ada kata sempurna, pasti tak ada kurangnya. Apa itu Ustaz rezeki yang sempurna? Rezeki yang sempurna adalah ridallahi rabbil alamin, fahuwa tamamur rizki. Ridha Allah adalah rezeki yang sempurna. Bapak Ibu sekalian, harta banyak, kita temukan banyak orang kaya. Di Tembung ini banyak orang kaya, di Liserdang, Sumatera Utara. Tapi Bapak Ibu sekalian, untuk beribadah jauh. Contoh, kurban tak mau, umroh belum ada panggilan, kata Pak. Haji juga, kan begitu Pak ya? Sedekah enggak, infak enggak, padahal hartanya banyak. Kenapa itu bisa terjadi Ustaz? Ya gampang jawabannya, karena belum mendapatkan ridho Allah. Toh tadi kan harta rezeki paling bawah Pak, paling rendah. Tapi kalau sudah mendapatkan ridho Allah, sudah sempurna dia. Uang tak dia pikirkan lagi. Pak Bu, kita mau renovasi masjid, besok mau tahun baru Islam, tahun depan kurban, Pak ini Pak, dia kasih semua. Kenapa? Karena tadi ridho Allah dia dapatkan. Tidak sedikit kita temukan orang yang hartanya hanya pas-pasan, tapi dia sedekah. Hartanya hanya pas-pasan, dia infak. Hartanya pas-pasan, dia kurban.
hartanya pas-pasan dia umroh, hartanya pas-pasan bisa berangkat haji. Kalau tadi sama orang yang kaya, rumahnya mewah, mobilnya banyak. Kenapa itu bisa terjadi, Ustaz? Gampang jawab nggak Bapak Ibu sekalian? Orang yang hartanya pas-pasan saja tadi, dia sudah mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Rezeki paling tinggi tadi apa, Bu? Kesehatan. Banyak orang sehat, bisa dia berjalan, bisa dia berdiri tegak, bahkan dia bisa berlari, loncat, salto ke sana kemari. Tapi sulit beribadah, sulit mendirikan sholat, ya Bu ya, tak mau puasa misalnya, Pak, padahal sehat. Apa alasan dia untuk tak sholat? Apa alasan dia untuk tak mau beramal? Padahal kan sehat. Sedangkan orang sakit saja kita banyak temukan badannya lumpuh, kakinya lumpuh, tapi dia berdiri bisa, dia paksakan untuk melaksanakan sholat kewajiban kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kenapa itu bisa terjadi, Ustadz? Karena tadi dia belum mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi Bapak Ibu sekalian, target kita sebenarnya rezeki yang sempurna itu aja langsung. Kalau harta ada kurangnya, kalau kesehatan bisa sakit kita. Anak pun hari ini baik, semenjak menikah jadi berubah dia, Ustadz. Banyak begitu, Bu? Banyak. Tapi kalau sudah ridho Allah kita dapatkan, Bapak Ibu sekalian, harta dapat, kesehatan insya Allah pun dapat. Kalaupun Allah berikan ujian semacam penyakit, syukuri, sabar. Kenapa? Allah menguji kita. Ketika kita sudah mendapatkan ridha Allah, insya Allah anak-anak yang kita besarkan menjadi anak yang soleh dan soleha. Maka nggak Bapak Ibu sekalian, ayahanda ibunda semua, ini berkait-kaitan semua antara yang paling rendah, paling tinggi, paling utama atau afdol, dan yang terakhir adalah rezeki yang sempurna. Mudah-mudahan bisa kita dapatkan semua, tapi shoot on target kita di dalam kehidupan kita adalah mendapatkan rezeki yang sempurna itu, yaitu ridho dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita melangkahkan kaki ke kanan, ke kiri, depan, belakang. Kalau sudah Allah ridhokan jalan, maka insya Allah Allah akan permudah jalan langkah-langkah kita. Amin amin ya rabbal alamin. Mungkin ini saja Bapak Ibu sekalian, lebih dan kurang saya mohon maaf. Apabila ada perkataan tidak pada tempatnya, kepada Allah Subhanahu wa ta'ala saya mohon ampun. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih cukup? Ada kan? Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Rezeki yang sempurna. Oh ya. Jadi kami coba gimana caranya supaya rezeki itu kita mudah sempurna gitu. Mengambilnya sempurna. Cara kita gimana supaya Allah itu ridho. Oh iya. Oh iya. Masya Allah ya Bapak Ibu sekalian, ini pertanyaan yang luar biasa ya. Memang inilah target kita, ikhtiar kita, usaha kita. Bagaimana caranya supaya Allah ridho dengan kita? Ya Bapak Ibu sekalian, yang pertama, mari kita jaga ketakwaan kita kepada Allah. Ya, nanti buka surat At-Tolaq ya, ayat 1, 2 itu, wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Ketika seseorang itu bertakwa, maka Allah akan berikan jalan keluar kepadanya. Ya, kemudian wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Yang kedua, Allah berikan kepadanya rezeki yang tak disangka-sangka atau rezeki yang tak diduga-duga. Enggak diharapkan, bahkan di luar nalarnya.
tahu-tahu Allah berikan rezeki itu kepadanya. Wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib wa may yatawakkal 'alallahi fa huwa hasbuh innallaha balighu amri qad ja'alallahu likulli syai'in qadra. Yang ketiga, Allah cukupkan. Bapak Ibu sekalian, Allah cukupkan untuk kebutuhan kehidupannya. Jadi ketika seseorang bertakwa, Allah berikan jalan keluar. Yang kedua, Allah berikan rezeki yang tak disangka-sangka. Kemudian yang ketiga, Allah cukupkan segala kehidupannya. Mau ini cukup, mau itu cukup. Kan gitu Pak ya? Ketika mau beli ini ada duitnya ya Pak ya. Walaupun tak seberapa nggak. Itulah tadi bagaimana supaya Allah ridho dengan kita. Satu, bagaimana kita menjaga ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Syahadat sudah kita ucapkan Ustaz, alhamdulillah. Salat, salat kita jaga. Apalagi puasa kita jaga. Zakat kita tunaikan. Kemudian haji bagi yang mampu. Tak mampu kita berarti belum, tak usah dipaksakan. Kan begitu Pak ya, konteks haji tadi. Jadi begitu Bang. Jadi insya Allah kalau kita takwa ya, ketakwaan ini sebenarnya begini Bapak Ibu sekalian. Konteks takwa berbagai definisi ya. Ada yang mengartikan takwa mengerjakan segala perintah Allah dan menjauhi segala larangan-larangan Allah. Itu definisi yang pertama. Definisi yang kedua, ada yang mengartikan takwa lebih tinggi. Lebih tinggi lagi. Apa itu Ustaz? Mengerjakan segala perintah Allah dan meninggalkan. Kalau definisi yang pertama menjauhi. Kalau masih ada kata menjauhi, contoh Bu ya, ini gelas saya jauhi. Ketika saya pengen haus, saya dekati. Betul Bu? Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Saya jauhi lagi karena saya tak butuh lagi. Kan gitu, sudah hilang haus di kerongkongan saya. Kalau makna takwa yang pertama ini belum dalam, masih hanya sekedar menjauhi. Berarti besok-besok ada kata mendekati. Gitu Pak ya. Tapi kalau makna takwa yang paling tinggi adalah meninggalkan. Kalau sudah meninggalkan berarti sedikit pun tak mau mendekati yang dilarang Allah. Kalau hanya sekedar menjauhi, pasti ada mau ingin mendekati. Tapi sudah kita tanamkan dalam diri kita, saya akan tinggalkan perbuatan-perbuatan yang dilarang, terutama dosa-dosa besar. Seperti itu Bang. Jadi insya Allah mudah-mudahan hidup kita diridhoi dan dapat ridho dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Mungkin itu saja Bang. Terima kasih. Kita tutup doa lagi. Ayahanda ibunda, kita tutup dengan doa. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Allahumma in kana rizquna fis samai fa anzilhu wa in kana rizquna fil ardi fa akhrijhu wa in kana rizquna fil bahri fa adlikhu wa in kana rizquna qalilan fakaththirhu wa in kana rizquna ma'duman fazidhu wa in kana rizquna haraman fatahhirhu wa in kana rizquna ba'idan faqarribhu. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, ya Rabbal Alamin. Allahumma ij'alna minat tawwabin waj'alna minal mutatahhirin waj'alna min ibadikas salihin waj'alna min ibadikal mu'minin waj'alna min ibadikal muttaqin. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, ya Rabbal Alamin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu wasallam alaihi walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.